Nah, pendamping Pak, ada 34.000 pendamping di seluruh Indonesia. Memang kalau jumlah desanya 75.000, belum satu desa satu. Tapi sekarang sedang kami evaluasi juga peran dan fungsi pendamping desa supaya maksimal Pak. Karena mereka dibiayai oleh negara, jangan sampai makan gaji buta. Atau seperti laporan di Maros, di mana itu ada pendamping desa sama sekali nggak pernah nongol ketika ada acara-acara di desa. Ini PR kita juga Pak. Mohon Bapak Ibu para anggota yang terhormat, kalau ada laporan dari dapil masing-masing tentu kami nanti Pak, ya. Bagaimana perilaku pendamping desa ini Pak, ya. Karena mereka dimuliakan, digaji, diseleksi, ya kan. Beda dengan yang lain statusnya, tapi kalau tidak bisa bertanggung jawab tentu kita punya cara, punya waktu untuk mengevaluasi. Jadi jangan sampai mereka tidak bertanggung jawab. Ada titipan dari teman-teman di daerah, baik itu kabupaten maupun provinsi, bahwa terkait pendamping desa ini seringkali penilaiannya itu selalu berasal dari pusat. Padahal kalau kita tadi berbicara kolaborasi, ada baiknya mereka juga dilibatkan, yaitu pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi. Termasuk juga monitoring evaluasinya, karena biar bagaimanapun orang-orang di daerah tentu yang lebih paham tentang permasalahannya, potensinya, kinerjanya seperti apa, sehingga kalau memang tadi Bapak Menteri memiliki cita-cita berkolaborasi dengan semua pihak, mungkin kolaborasi dengan pemerintah setepatnya pun bisa lebih ditingkatkan lagi agar kinerja dari pendamping desa ini bisa semakin maksimal. Salah satunya adalah pendamping desa. Pendamping desa ini harus benar-benar yang punya visi. Visioner, mau bekerja keras, dan tentunya bisa memberikan inovasi-inovasi yang terbaik untuk kepala desa dan masyarakat yang ada di desa. Saya di daerah kami tentunya di Provinsi Sulawesi Utara, saya sudah mendata pendamping desa yang punya kapasitas, punya kompetensi, punya inovasi, dan pendamping desa yang hanya biasa-biasa saja. Datanya akan saya berikan kepada Pak Menteri. Saya kira pendamping desa Pak, ini memang pendamping desa sekarang ini, ya saya berharap di tangannya Pak Yandri ini pendamping desa ini betul-betul menjadi pendamping di desa. Bukan hanya sekedar, maaf saja, sekedar ya cuma untuk sebagai alat atau apa gitu ya. Tapi bagaimana pendamping desa itu betul-betul dia bisa, karena memang masih banyak juga kelemahan para aparatur kepala desa kita ini. Ya, baik dari segi pengelolaan administrasi, sehingga terus terang saja belum tentu juga dia korupsi. Ya banyak Pak, kades-kades itu. Tapi salah administrasi, apalagi kalau udah ada unsur politik di situ. Nah, macam-macam itu, banyak keluhan juga. Saya bukan dari sisi ini, belum tentu mereka itu untuk melakukan itu. Tetapi mungkin kelemahannya dari tata cara administrasi. Saya kira ini penting. Ya kalau memang perlu kita naikkanlah insentif pendamping desa itu. Tapi bagaimana betul-betul desa itu ada betul-betul bisa menjadi desa yang baik di dalam pengelolaan administrasinya, sehingga tata kelola pemerintahan desa itu betul-betul berjalan dengan baik. Nah ini saya kira perlu menjadi pemikiran kita ke depan. Pertama pendamping Pak Ketua, para Wakil Ketua dan para anggota, kami setuju Pak, pendamping itu kita evaluasi secara komprehensif. Kekurangan di mana, kelebihannya di mana Pak. Namanya barang sudah berjalan, waktu sudah banyak dilalui, anggaran sudah banyak digelontorkan, tentu ada kelemahan, ada kelebihan. Yang lebih kita teruskan Bapak Ibu, yang kurang mari kita sama-sama perbaiki Pak. Saya kira itu sesuatu yang sangat kita nantikan. Pendamping ini penting Bapak Ibu, kita tidak mau juga yang bekerja penuh, tidak dikasih reward, tapi yang enggak bekerja tidak dipunishment Pak. Saya kira kita fair saja, ya, supaya ada kesungguhan kita dimanapun kita diberi tanggung jawab, termasuk Menteri Desa, pendamping desa. Jadi saya akan bersungguh-sungguh mendengarkan masukan Pak. Maka saya bilang tadi, Bapak Ibu yang lebih tahu dapil. Ini sebagai pelecut kita Pak, bahwa bekerja itu harus sungguh-sungguh. Yang serius kita lanjutkan, yang nggak serius kita evaluasi. Masih banyak yang mau menjadi pendamping atau yang menambah batikannya buat desa-desa itu Pak. Kita harus serius Pak. Dan saya tidak akan pandang bulu. Ya saya tidak akan merasa pakai Pak. Kalau benar saya katakan benar, kalau salah saya katakan salah Pak. Ya. Kita kemarin sudah dievaluasi oleh menteri sebelumnya, itu kita hormati.
Tapi ke depan saya ingin memberikan kesempatan kepada seluruh yang punya minat untuk pendamping desa. Jadi yang lama silakan ikut kompetisi juga, yang baru juga silakan. Karena saya ingin sekali pendamping lokal desa itu atau pendamping di Korkap, di kecamatan, di provinsi maupun Kornas itu benar-benar hatinya itu buat desa. Sehingga kemajuan desa itu salah satu ditentukan oleh pendamping desa. Jadi pendamping desa bukan hanya penikmat gaji buta atau bahkan dengan desanya nggak kenal, saya nggak mau. Jadi nanti kita akan lakukan evaluasi secara menyeluruh, yang benar-benar bagus kita teruskan. Tapi menurut saya tidak baik, nah itu nggak adil kalau saya teruskan. Kita masukkan yang baru.